Selamat datang. Kali ini kita akan bahas salah satu ide paling kuat yang pernah ada dalam sejarah. Hari ini kita bakal mengupas sebuah eksperimen pikiran yang usianya udah 2400 tahun dari filsuf besar Plato. Pertanyaannya sederhana tapi dalam banget. Apa yang kita lihat ini beneran nyata? Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Oke, pertama-tama, Plato ngajak kita berimajinasi nih. Coba bayangin, ada sekelompok orang yang seumur hidupnya itu ya dihabiskan di dalam gua gelap sambil dirantai. Mereka ini udah dirantai dari kecil loh. Jadi cuma bisa lihat satu arah, ke dinding kosong di depan mereka. Nggak bisa noleh sama sekali. Nah, ini satu-satunya kenyataannya mereka tahu. Coba kita lihat settingnya ya. Jadi di belakang para tahanan ini ada api yang menyala. Terus di antara api dan mereka ada jalan setapak gitu, tempat orang-orang lewat sambil bawa macam-macam barang. Nah, api inilah yang bikin bayangan dari barang-barang itu muncul di dinding yang mereka lihat. Buat para tahanan ini, bayangan-bayangan yang gerak-gerak di dinding itu, ya itulah realitas mereka. Mereka sampai kasih nama ke bayangan-bayangan itu, mereka debatin artinya, dan mereka benar-benar percaya kalau itu adalah benda aslinya, bukan cuma pantulan. Nah, disinilah poin utamanya Plato. Alegori ini sebetulnya nyindir kita semua. Kita diajak mikir, gua kita sendiri tuh apa ya? Belenggu apa sih yang sebenarnya nahan kita tanpa kita sadari? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Coba bayangin, tiba-tiba salah satu dari tahanan itu dibebasin. Terus dia dipaksa buat balik badan. Perjalanan keluar dari gua ini ternyata bukan momen aha yang menyenangkan loh. Justru sebaliknya, ini adalah proses yang menyakitkan, bikin bingung, bahkan menakutkan. Malah nih, bisa jadi dia pengen banget balik lagi ke dalam gua, ke tempat gelap yang udah biasa dia tinggalin. Ya gimana, pencerahan itu kan seringnya nggak nyaman, karena ngerusak semua keyakinan kita yang selama ini bikin kita tenang. Jadi, intinya apa? Keluar dari gua itu bukan cuma soal pinter atau enggak, tapi lebih ke soal punya nyali nggak buat ninggalin ilusi yang selama ini bikin kita merasa nyaman? Oke, kita lanjut. Pelan-pelan, meskipun awalnya sakit banget, mata si tahanan yang bebas ini akhirnya mulai terbiasa sama dunia luar yang terang benderang. Dan disitulah dia sadar sesuatu yang benar-benar bikin kaget. Semua yang dia lihat di gua itu ternyata cuma salinan, bayangan yang nggak sempurna. Dunia yang asli itu ya yang ini, yang di luar. Dia akhirnya paham, kalau matahari itulah sumber dari segalanya. Sumber cahaya, sumber kehidupan, sumber pengetahuan. Buat Plato, matahari ini adalah simbol dari kebaikan itu sendiri, kebenaran paling puncak yang jadi dasar semua kebenaran lainnya. Nah, karena ngerasa kasihan sama teman-teman yang masih di dalam, orang yang udah tercerahkan ini mutusin buat balik lagi ke gua. Tujuannya, buat ngasih tahu apa yang dia temukan. Tapi masalahnya, matanya kan sekarang udah terbiasa sama cahaya terang. Begitu masuk ke gua yang gelap lagi, penglihatannya jadi kabur. Dia jadi kikuk, bahkan nggak bisa lagi nebak bayangan-bayangan di dinding sejago teman-temannya dulu. Tahanan yang lain, wah mereka malah ngetawain dia. Mereka mikir, wah perjalanan keluar itu malah ngerusak mata dia, bikin dia jadi bodoh. Mereka nganggap dia udah nggak waras. Dan kalau dia nekat maksa buat ngebebasin mereka, Plato ngasih gambaran yang cukup suram. Kata dia, para tahanan itu bakal jadi sangat marah. Bahkan mungkin bakal coba ngebunuh orang yang mau narik mereka ke cahaya. Ini sindiran yang jelas banget loh ke nasib gurunya sendiri, Socrates. Oke, jadi cerita ini bukan cuma dongeng kuno ya. Ini sebenarnya kayak peta buat kita biar bisa berpikir kritis. Terus gimana caranya kita bisa mulai perjalanan keluar dari gua kita masing-masing? Langkah-langkah ini benar-benar nunjukin jalan yang praktis loh, dari mulai sadar sampai akhirnya bertindak. Intinya, ini bukan cuma soal nambahin informasi ke otak, tapi lebih ke mendidik jiwa kita. Jadi, kenapa sih kita seringkali milih buat tetap di dalam gua? Ya, biasanya karena 3 hal ini. 1, karena nyaman dan udah terbiasa. 2, karena kita takut sama sesuatu yang baru, takut kalau kita ternyata salah. Dan ketiga, kadang ada pihak-pihak lain yang justru dapat untung kalau kita tetap nggak tahu apa-apa. Pada akhirnya, Plato seolah-olah ngasih kita pilihan yang berat ini, gua yang nyaman atau kebenaran yang mungkin sulit dan menyilaukan. Dan pilihan ini, jujur aja, masih relevan banget sampai sekarang, sama seperti ribuan tahun yang lalu.